يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على البلاء. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Walhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Walhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil qudsi anna inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah di hari Jumat yang mulia ini kita dapat berkumpul kembali, dapat berjamaah kembali di Masjid Jami' Rawdatul Falah untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat yang kita kerjakan pada hari ini dan segala macam ibadah yang kita kerjakan selama ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini kita sudah berada di Masjid Jami' Rawdatul Falah untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Ibadah yang kita kerjakan ini merupakan bagian dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dari cara kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Salat yang kita kerjakan ya, baik itu salat fardu maupun salat sunat adalah salah satu cara kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak pada saat pertama kali kita melaksanakan salat, kita ucapkan Allahu Akbar. Kita baca takbiratul ihram dan pasti kalau kita baca itu kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala,
yang memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Quran ayat Al-Quran yang sudah saya bacakan tadi, fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, azkurkum, maka aku akan ingat pula kepadamu. Washkuruni wala takfurun, bersyukurlah kamu kepadaku, jangan kamu kufur. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, bagian dari cara kita bersyukur adalah dengan melaksanakan sholat. Ya, sholat yang kita kerjakan adalah kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah kita kerjakan dengan baik, insya Allah Allah akan memberikan pahala yang besar pada kita. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala pun akan menolong kita dalam segala hal. Salah seorang ahli tafsir menafsirkan dari fadhkuruni azkurkum itu dengan penafsiran fadhkuruni bi ta'ah azkurkum bil maunah. Ingatlah kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala dengan taat kepadaku. Di antaranya dengan melaksanakan salat misalnya, azkurkum bil maunah, maka aku akan ingat kepadamu dengan selalu memberikan pertolongan. Artinya, kalau kita melaksanakan ibadah dengan baik, kita melaksanakan sholat dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada kita dari segala macam yang kita hadapi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah, kalau kita melaksanakan sholat misalnya, hendaklah kita laksanakan sholat itu dengan penuh konsentrasi, dengan baik agar sholat yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti semua doa yang kita baca di dalam sholat akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dalam sholat yang kita kerjakan, di antara dua sujud kita baca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ada 8 permintaan kita di situ. Nah, kalau itu semuanya diberikan, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kehidupan kita akan nyaman. Nah, tapi sayang, kadang-kadang kita kurang konsentrasi pada waktu sholat, kurang khusyuk, sehingga yang kita baca tidak kita pahami dengan baik, sehingga bacaan itu berlalu begitu saja. Oleh karena itu, mulai saat ini setelah kita menghadiri berbagai macam peringatan Maulid di bulan yang lalu dan bahkan sampai sekarang masih ada, bahkan tadi sudah diumumkan oleh pembawa acara bahwa malam Ahad yang akan datang masih ada peringatan Maulid. Nah, peringatan Maulid yang kita hadiri sudah kita dengar banyak nasihat dari para ulama kita. Nah, nasihat-nasihat yang sudah disampaikan oleh para ulama kita hendaklah kita amalkan. Termasuk kalau kita melaksanakan sholat, sudah diingatkan oleh para penceramah kita, hendaklah kita laksanakan dengan baik, dengan khusyuk, dengan penuh konsentrasi, sehingga apa yang kita baca kita fahami, kita mengerti, sehingga kalau kita mengerti, kita fahami, insya Allah sholat kita akan tambah khusyuk dan kita yakin itulah yang kita minta. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di samping itu, bukan hanya waktu sholat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sepanjang waktu kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, pada waktu kita bangun tidur, yang harus pertama kali kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari HP dulu. Yang harus kita ambil adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa yang sudah sangat populer, bahkan anak tingkat TK pun sudah hafal, ya. Doa bangun tidur, ya, anak-anak TK yang baru mulai masuk ke dunia pendidikan, baru masuk ke dunia sekolah, mereka pun sudah banyak yang hafal. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itulah yang harus kita ucapkan pada saat kita bangun tidur. Nah, berarti kalau kita laksanakan itu, baru bangun tidur kita sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kalau kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun akan ingat kepada kita. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita.
Tentu kita sebagai makhluk yang lemah sangat banyak, sangat butuh akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap kita sholat tidak kurang dari 17 kali kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita selalu mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kita laksanakan sholat dengan baik, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada kita sehingga kita akan mudah menjalani hidup dan kehidupan di dunia yang fana ini dan akan bahagia di akhirat kelak. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kalau kita lanjutkan bangun tidur kemudian kita beraktivitas, kita ke belakang, kita masuk kamar mandi ya untuk menunaikan hajat, misalnya kita masuk ke WC, nah itu pun jangan lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa sebelum masuk WC. Bahkan kalau bangun tidur tadi bukan hanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur yang kita baca, karena ada yang bilang ya di media sosial banyak beredar kalau bangun tidur jangan langsung turun, jangan langsung jalan, duduk sejenak. Nah, pada saat kita duduk itulah kita berdoa. Di antaranya yang tadi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian alangkah baiknya kalau ditambahkan dengan tahlil yang sering kita baca. Di masjid kita pun selalu dibaca setiap kita selesai sholat, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya. Dan kalau mau mendapatkan pahala yang besar lagi, boleh ditambahkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kalau kita tambahkan itu 4 kali, berarti begitu bangun tidur bukan hanya kita mengingat pada Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan mendapatkan pahala haji, ya. Karena membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali setara dengan kita melaksanakan ibadah haji bagi orang yang belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Terus kita ke belakang tadi. Kemudian pada saat kita sudah siap-siap, pagi sudah siap untuk melaksanakan tugas di tempat tugas masing-masing, kita keluar rumah juga harus ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Minimal keluar rumah kita baca doanya. Ya. Sudah hafal semua pasti, ya, doa keluar rumah pasti semua sudah hafal. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kita baca doa itu, insya Allah kalau kita baca, Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk kepada kita. Ya, akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk kepada kita. Hudita wa kufita wa uqita. Begitu penjelasan Rasulullah dalam hadisnya. Kalau kita baca doa itu, hudita, kita akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kufita, akan dipenuhi segala hajat kita. Segala kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita berada di luar rumah. Wa uqita, dan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita keluar rumah baca doa itu, insya Allah orang bilang selamat dari pergi sampai pulang. Nah, oleh karena itu kalau kita sudah mulai beraktivitas apapun, hendaklah kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga segala macam yang kita laksanakan akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih sangat banyak. Kalau mau diuraikan terus sampai kita tidur lagi, tentu akan makan waktu yang sangat banyak. Dan langsung saja ke saat kita mau tidur lagi, kita tidur pun jangan lupa mau tidur ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung tidur langsung pulas tanpa doa, ya, tanpa zikrullah, tanpa zikir, tanpa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidur, Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita, ya. Dalam hal ini melalui Siti Aisyah, beliau menjelaskan bahwa kalau kamu mau tidur, jangan lupa khatamkan Quran dulu. Kemudian hadiahkan pahala keselamatan kepada para nabi dan rasul. Kemudian minta ridho kepada semua kaum muslimin. Dan yang terakhir, jangan lupa tunaikan haji dulu sebelum tidur.
Nah, bagaimana caranya? Rasulullah menjelaskan kalau mau khatam Quran sebelum tidur baca suratul Ikhlas 3 kali. Insya Allah kita akan dapat pahala seperti mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian baca salawat. Kita baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain misalnya. Ya, terserah. Salawat yang manapun boleh. Mau yang pendek, yang panjang silakan. Ya, kita baca 3 kali. Kemudian kita baca juga istighfar yang seperti yang kita baca di masjid kita setiap 5 waktu, setiap selesai sholat 5 waktu. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Insyaallah kita sudah mohonkan ampun kepada seluruh kaum muslimin, insyaallah mereka ridho kepada kita. Dan terakhir kita dianjurkan pergi haji sebelum tidur. Bagaimana caranya? Nah, seperti yang bangun tidur tadi, ya, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kali kita baca setara dengan kita melaksanakan ibadah haji. Artinya kita mendapatkan pahala seperti kita melaksanakan ibadah haji. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi bekal kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari dari kita bangun tidur sampai tidur kembali. Insya Allah semuanya ada manfaatnya dan bisa kita amalkan sehingga kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berkah kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mohon juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan pada kita untuk menunaikan segala macam hajat kita, untuk memenuhi segala macam kebutuhan kita, termasuk anak-anak kita yang sedang belajar. Kita doakan baik anak kita maupun orang lain yang sedang belajar, kita doakan agar mereka bisa belajar dengan sebaik-baiknya sehingga tercapai apa yang mereka cita-citakan. Dan kita mohon juga agar Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan rezeki yang luas kepada orang tua yang menopang kegiatan belajar putra-putrinya sehingga tercapai pula apa yang dicita-citakan. Dan tidak lupa pula di kesempatan yang mulia ini kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kita ke Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan bila tiba ajal kita mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi amrillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa a'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وادخلنا الجنة برحمتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله.